Orang-orang Sunni, bukan Wahabi ya, Sunni. Semua Sunni ini adalah anjing. Ketika kelak mati dan bangkit, mereka menghadapi akhirat. Wahabi bangsat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang cukup sensitif. Sensitif karena ada perkataan-perkataan yang cukup kotor, ya, kotor dari golongan-golongan mereka pembenci orang-orang yang dituduh Wahabi dan lain sebagainya. Ya, kalau memang orang yang dituduh Wahabi itu adalah mereka yang mengikuti sunnah, ya siapapun tidak akan keberatan untuk dijuluki Wahabi. Karena apa? Kalau persyaratan untuk menjadi orang yang Wahabi ini harus taat kepada pemerintah, ikuti sunnah, ya, tidak melakukan demo-demo, tidak melakukan kekacauan, arak-arakan, majelis jogetan dan lain sebagainya, maka siapapun tidak akan ada yang keberatan untuk dipanggil Wahabi. Well, you are Wahhabi. What do you mean by Wahhabi? I don't worship graves and I follow the Sunnah and the Salaf? Yeah. Do you mean by Wahhabi I'm an extremist and I'm evil and I want to harm Muslims? No, I'm not that. Tetapi kalau julukan Wahabi ini diartikan sebagai mereka ekstremis dan lain sebagainya, maka tentunya ini perlu dikaji ulang. Karena kalau memang orang-orang yang dituduh Wahabi ini ekstremis, tentulah kondisi Mekah Madinah tidak akan aman, ya. Pasti Mekah Madinah itu akan kacau karena berpenghuni orang-orang yang ekstremis. Begitu, teman-teman. Jadi ini saya ingin mereaction dua video yang akan saya komparasi kepada kalian, di mana mereka ini, orang-orang Syiah ini menganggap orang-orang Sunni, bukan Wahabi ya, Sunni. Semua Sunni ini adalah anjing. Begitu. Baik, tidak perlu baca lebar, mari kita langsung ke videonya. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. Tuh. Jelas ya teman-teman, dia orang Syiah ini menganggap orang-orang Sunni ini lebih najis daripada anjing. Bahkan yang lebih kasar, mereka menganggap orang-orang Sunni ini lebih buruk daripada Yahudi dan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Saya sebenarnya tahu kenapa mereka ini membenci Sunni, teman-teman. Yaitu mereka ini kan pengikut Abu Lu'lu'ah. Ya, mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar. Ya, di mana Umar itu difitnah sebagai perebut kekuasaannya Ali. Jadi atas dasar kekuasaan mereka ini jadi musuh-musuhan. Jadi tidak ikut lagi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan lain sebagainya. Bahkan Aisyah itu dianggap sebagai wanita yang paling terlaknat, teman-teman. Bahkan dianggap sebagai wanita pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, padahal ada beberapa hadis yang memuji Abu Bakar dan Umar. Bahkan Umar itu disebut-sebut sebagai sahabat. Apabila akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Umar layak jadi Nabi. Sampai seperti itu loh pujian Nabi Muhammad. Kalau memang Umar bin Khattab orang buruk, kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Seandainya setelah aku ada nabi, maka Umar akan menjadi nabi. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wada'a al-haqqa ala lisani Umar yaqulu bih." Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran di atas lisan Umar. Pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya sampai hari ini. Tetapi kenapa kalian itu masih menganggap Umar itu kafir? Hanya karena kekuasaan. Umar bin Khattab adalah orang yang paling zuhud, teman-teman. Umar tidak haus kekuasaan, tidak haus harta itu. Tetapi karena ada orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam Islam, berpura-pura masuk ke dalam Islam, dan akhirnya apa? Mereka merusak Islam dari dalam, memecah belah, menebar fitnah, Aisyah berzina, Umar merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Dan di sini jelas kalian dianggap kafir, dianggap lebih najis daripada anjing. Tapi kalian malah sibuk untuk membenci penduduk Mekah Madinah. Ya Allah, lanjut dulu. هذه الرواية عن الإمام الصادق والسيد الخوئي رحمة الله عليه يستدل بها في باب نجاسة الناصب. Allah. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya jelas kan? Sangat-sangat jelas di situ, teman-teman. Kalau kita semua ini adalah orang-orang yang kafir, najis, teman-teman. Dan pasti masuk neraka kita ini. Karena apa? Tidak masuk Syiah. Ya, Syiah itu kan membenci semua sahabat. Bahkan istri-istri Nabi, mereka kafirkan, mereka katakan pelacur. Jadi mau bagaimana lagi? Mau apa lagi? Kurang data apa lagi kalian? Sampai-sampai kalian fokus untuk melawan penduduk Mekah Madinah, menyerang penduduk Mekah Madinah. Sedangkan kepada Syiah kalian adem ayem. Kalian dianggap kafir sama Syiah. Bukan cuma kafir,
masuk neraka kalian. Bahkan yang lebih parah, orang-orang Syiah ini menganggap Ali itu sudah setara Tuhan. Kan naudzubillah min dzalik. Kelakuan yang sangat-sangat biadab. Dan di sini teman-teman ada satu video dari Bahar Smith yang juga seperti Syiah dia omongannya. Kalau dia kan kepada Wahabi, dia mengaku Sunni, tapi dia membenci Wahabi, teman-teman. Dan di sini saya akan membantu kalian untuk menemukan cara efektif untuk mengalahkan Wahabi dari berbagai aspek. Coba kita langsung simak tutorialnya agar kalian bisa belajar bersama-sama. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا. Jadi ini tutorial teman-teman. Jadi kalian yang selama ini kesulitan nih menghadapi Wahabi, kerjasama dengan Syiah, di mana Syiah dan Sufi ini tidak ada perbedaan. Ada videonya beredar teman-teman, bahwa mereka ini bukan cuma memiliki banyak kesamaan, banyak identiknya. Coba kita selesaikan dulu bagaimana tutorialnya. Barangkali ada tambahan cara. Tasawuf jembatannya Syiah. Musuh Islam sebenarnya adalah mereka yang mencoba meyakinkan Sunni Syiah bermusuhan. Habib Ali Al-Jufri. Kurang bukti apa lagi? Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih. Wahabi bangsat. Ya, ucapan-ucapan seperti ini keluar dari orang yang mengaku dirinya ada darah Nabi. Ada darah kenabian di dalam tubuhnya. Tetapi mulutnya seperti ini. Ini mulut-mulut apa namanya, teman? Ya, mulut-mulut apa orang seperti ini nih? Wahabi takfiri. Mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe. Takfiri lagi. Mulai kapan orang-orang yang dijuluki Wahabi ini takfiri? Kalau hanya mengatakan bid'ah, pelaku bid'ah itu teman-teman tidak sampai kafir mereka itu. Meskipun pelaku-pelaku bid'ah itu lebih dicintai daripada pelaku kemaksiatan oleh iblis. Ya teman-teman, kadang saya juga bingung. Di Indonesia ini, coba kita lihat di Arab Saudi. Mereka itu mencintai Nabi Muhammad. Bukan dengan cara mengadakan maulidan, tahlilan, haulan. No. Mereka itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Ketika ada azan, pasar-pasar tutup. Ketika orang sibuk berniaga mendengar azan di Mekah, mereka langsung tutup itu pasar, dan mereka sholat berjemaah. Jadi ini asumsi toko-toko saat azan berkumandang ditutup semuanya. Saatnya melaksanakan sholat. Nah, kalau di negara kita seperti ini, insya Allah akan makmur negaranya. Ya gak tahu mau ada pembeli, ada pelanggan dan lain sebagainya. Ketika ada azan, tutup sholat jemaah. Itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Gak nunggu 1 tahun sekali, kumpul-kumpul. Tidak nunggu ada majelis sholawat dulu untuk bersolawat kepada Nabi. Dan majelis sholawatnya ngapain? Jejingkrakan. Adab nol besar. Saking cintanya orang-orang Arab itu kepada sunnah. Itu yang disebut cinta. Cinta itu adalah menjalankan perintah Nabi sesuai dengan ajaran Nabi dan mengikuti setiap tuntunannya. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah kalian menganggap orang Salafi itu anti salawat, anti sunnah? No, mereka itu adalah pengikut sunnah, pengikut Nabi Muhammad yang menjalankan setiap perintah Nabi. Saksikan sendiri di Mekah Madinah itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Apabila ada yang kurang, silahkan kalian tambahi. Kalau ada yang salah, silahkan luruskan. Apabila ada sesuatu yang menyinggung, saya mohon maaf.